Walaupun Kelonya meningkat. cek saha Indonesia susah kayak gitu mah nya. Cek saha Indonesia susah. Ada yang Convero DB, Convero S. DBT no demam berdarah. Double blower. Oh, double blower. Ya. Cik atuh dipermudah atuh no ngadangukeun teh kumaha ieu mah. Oke, viewers, sekarang kita langsung saja kita ketemu dengan angkatan yang satu 2009, yang satu 2000 sama sih? 6. Kang Setiawan sama Kang Septian. Septian Andri Abo. Wah, iya budak bager lah dia di BPI na ya. Amun gaya-gaya kieu mah Soleh kelihatan. Tapi hampir semua budak nu kadari ya pasti ngomongnya saya dulu mah soleh gitu. Termasuk saya. Ya. Tapi saya mah cuma megang belakangna ngaranna belakang kalian itu adalah sakolana pernah di BPI minimal teh soleh-soleh teh gitu. Pernah ada belok. Alhamdulillah saya mah anak bintalis banget. Ya, bintalis. Jam jam sekolah kan. Wih nama gitu kabintalis nya. Oke, viewers, sekarang kita ngobrolin tentang kebetulan mereka expert dalam bidang-bidang otomotif. Nah, sekarang ini memang banyak sekali keluar produk-produk barunya. Boy, saya nyebutnya naon tuh Septian boleh. Septian, ya. Ceplok boleh. Aboy dan ceplok aja lah supaya lebih dekat. Kayak ada nomor teleponnya untuk diskusi-diskusi dengan beliau-beliau gitu. Banyak sekali produk-produk mobil-mobil baru ya sekarang tuh 2022 tuh. Betul. Kemarin saya lihat di Gias juga banyak pisan ya. Ya, ada beberapa launching produk baru untuk di beberapa brand juga. Jadi makanya kita sekarang ngejelasinnya tentang pemahaman pemilihan mobil pas terbaik di era pandemi ini. Oh, gitunya gitu. Nah, sekarang saya mau nanya, Boy, gitu. Kebanyakan Aboy sama Ceplok ya. Saya siapa heula heula ieu mah. Saya mau nanya heula. Pada dasarnya orang-orang itu membeli itu bagusnya kriteriana naon awalna gitu. Kalau orang saya mau beli mobil ya, yang harus dipertimbangkan apa dulu gitu, sok. Untuk sekarang tuh kita pasti memikirkan value for money. Value for money, nah, ya. Untuk di beberapa brand kita kan berpikir secara harga pertama kan. Yang kedua pajak pasti. Yang ketiga service sama spare part. Bagaimana kita spare partnya mahal ataupun murah terjangkau. Yang ketiga, yang keempat fitur. Untuk tahun 2020 tuh 2020 ke atas pasti konsumen tuh berpikiran yang untuk membeli mobil baru tuh fitur ya yang ditawarkan oleh produk-produk baru. Mungkin di brand Toyota, Honda ataupun yang lain itu pasti menonjolkan fitur. Yang terakhir adalah purna jual kembali. Purna jual nya itu defisiensi penurunan harganya seperti apa. Terus untuk balik lagi ketika pemilihan mobil baru ada beberapa aspek juga yang harus kita pikirin Kang Roy. Karena ada beberapa yang takut gitu ya. Sebenarnya untuk konsumen tuh sangat berhak untuk mencoba beberapa mobil sebelum dia membeli. Sebelum membeli teh ya harusnya mah dicoba dulu Jangan takut Kang Roy. Makanya misalkan Kang Roy sebagai konsumen saya. Kang Roy sudah memilih produk mobil A. Tapi Kang Roy ngelihat review mungkin di YouTube, kan sekarang pasti di era digital sekarang Kang Roy ya. Dia pasti lihat reviewnya dari YouTube ataupun dari media sosial lain. Nah, sebagai Kang Roy sebagai konsumen berhak untuk mencoba dulu. Perbandingannya misalnya 3. Kang Roy pengen mobil gede SUV. Nah, Kang Roy di situ ada mobil brand dari Toyota, Honda ataupun dari Wuling. Kang Roy berhak untuk mencoba dulu semuanya. Test drive, coba dulu Kang Roy. Nah, dari situ bakal ngerucut nih. Oh, ternyata saya kebutuhannya di sini dengan harga segini, dengan fitur yang gini. Jadi
kadang mindset orang konsumen gitu kan Roy ya, yang saya temuin di era sekarang tuh takut ketemu dengan namanya sales. Jika ketemu apa gitu kan Roy. Ternyata juga ada kalian teh kadang-kadang ya amun saya geus mere nomor telepon juga kabogong WA tiap poe coba. Ya, tapi banyak harus ada pertimbangan karena itu ya. Kita tuh merubah mindset. Janganlah kita tuh silaturahmi namanya sales itu. Ketika bertemu dengan sales mungkin kan kita bertukar pikiran Kang Roy. Kita juga bertukar pikiran, menambah referensi. Nah, ketika sales menawarkan untuk test drive, konsumen jangan takut karena itu kan free dari perusahaan. Nah, itu cobain. Eta teh kaci kalau mendorong teh kemudian nggak jadi beli lah kita kacinya itu jadi masalah eta teh. Hak asasi. Hak konsumen eta mah gitu. Nah, eta gitu kalau ketika mereka sudah memberikan effort lebih sama saya jadi dengan gitunya. Tapi ya harusnya mah nggak usah kayak gitu juga dah. Itu memang udah tugas sales mengenalkan produk brand-brand masing-masing gitu. Nggak perlu takut udah test drive harus beli harus SPK nggak perlu juga. Yang penting mah nyobain dulu. Nya. Berarti kayaknya yang tadi yang dipikirin teh. Kalau saya ya mah ya gitu. Satu, saya teh butuhnya apa? Saya punya keluarga misalnya 4 orang tapi keluarga saya masih ada anak-anak kecil, jadi butuh SUV, ya, MPV gitu. juga, MPV juga, gitu. Kedua, kedua yang saya pikirin, iya mah sebagai kepala rumah tangganya, pembiayaan, betul, ya, ruksak di mana, aya teu bengkelna, hese teu, inden teu, si spare partna, gitu, marahal teu, gitu. Eta kedua, gitu. Katilu pasti menurut saya pikirin juga kalau soal pajak mah ada setahun sekalinya sok rada cuek saya oge gitu rek pajakna sabaraha. Nah, itu yang akan saya pikirin ketiga yaitu purna jual. Saya beli dijualna aya nu goblok nepi ka setengahna nya hargana teh kadang-kadang gitu. Terutama merek-merek premiumnya gitu. Kata orang-orang mah leres teh ieu. Kalau membeli mobil premium, ya beli yang standar yang paling tinggi. Leres teh. Gempa non. Gempa eta. Ya gitu, yang geus menang sakolan deui aing we. Penuh dengan emosional itu ngobrol jeung marketing. Jadi gini, kalau masalah spare part tuh kan karena emang kita kebutuhannya balik lagi. Kalau mobil premium kan kebanyakan tidak dipakai setiap hari, ya. Pasti dia punya mobil kedua lah untuk dipakai tiap hari karena pasti berpikirannya seperti Kang Roy. Spare part itu kan pasti lama ya inden. Ketika ada kerusakan pasti inden. Nah, kita tuh menawarkan kalau misalnya dari brand kita menawarkannya mobil operasional yang dipakai setiap hari dengan bengkel spare part ataupun masalah lainnya kita handle dengan cepat gitu Kang Roy. Oke. Berarti sebenarnya kebanyakan ya yang banyak yang beli mah dan sebenarnya kendaraan yang dipakai sehari-harinya. Betul. Ya. Nah, sehari-hari yang kayak gitu. Terus mobil teh harus siap tempur kapanpun welahnya. Kecuali omong sudah jadi sultan merenya. Nah, gitu. Nah, ini teh sekarang saya banyak yang ngelihat dengan kondisi seperti sekarang emang penjualan mobil teh masih oke, Bro? Kalau untuk sekarang mah dari tahun kemarin gitu, kalau untuk tahun kemarin masa pandemi, kalau untuk brand kita sendiri mah lumayan ada kenaikan. Oh, kakak naiknya? Kakak naik. Dunia. Karena ada beberapa terpikiran mobil udah jadi kebutuhan premier. Jadi ada yang ketakutan naik kendaraan umum bareng sama orang lain gitu kan. Jadi ya udah deh, daripada saya naik kendaraan umum lebih baik saya membeli mobil baru untuk diri sendiri, lebih safety makanya gitu. Lebih enaknya dia gitu. Untuk kenaikan pasar sih alhamdulillahnya secara keseluruhan itu mobil teh masih banyak permintaan gitu teh. Permintaan setiap tahun walaupun era pandemi meningkat. Walaupun meningkat. Cek saha Indonesia susah kayak gitu mah nya. Cek saha Indonesia susah. Nah, sekarang saya nanya eta, Cik. Saya mau nanya lagi satu pertanyaan saya gini.
kalau ada mobil baru gitu, mobil baru dengan harga sama dengan mobil bekas tapi yang lebih bagus, condongnya bijak untuk kita membeli yang mana sebenarnya? Kalau Saya punya misalnya ini, ada mobil X harganya 200 juta baru. Ya. Tapi dengan brand yang lebih besar 200 juta oke, saya beli bekas tapi mereknya lebih bagus gitu misalnya. Nah, kalau seorang yang berpikir bijak untuk membeli mobil juga gitu, bagusnya saya pilih yang kayak gimana gitu kebijakannya. Nah, kalau kebijakan itu kembali lagi ke kebutuhan konsumen. Nah, tapi kita juga kalau nyaranin ya, kita kan pasti nyaranin mobil baru karena ada namanya garansi, garansi waranti ataupun asuransi yang kita tawarkan. Jadi kalaupun ada apa-apa, pasti kita langsung klaim, langsung diberesin hari itu juga. Tapi mobil baru mah nya 2-3 tahun pasti nggak ada masalahnya. Nggak ada, sampai 5 tahun juga Kang Roy sebenarnya. Ya, karena kan udah ngasih waranti tiap brand udah kasarnya ngasih waranti sekian tahun. Itu sudah dipastikan. Yang baru teh yang itu lebihnya teh juga kitunya 3 tahun teh kudu mikiran saya ngan paling ganti oli, ganti ban, ganti rem. Nah, betul. Eta hungkul merenya jalan-jalan teh gitu. Bensin. Nya pasti deh bensin mah namanya kalau cai ai kamu teh. Ya pokoknya ganti yang habis pakai saja, habis pakai gitu. Ayeuna saya mau nanya oge eta. Era hybrid jeung era listrik ayeuna. Eta teh ke depannya juga kumaha? Mobil teh memang akan berlomba-lomba ke sana gitu. Ya. Ini mah Anda sebagai saya nanya tidak sebagai Anda sales dulu ya. Tapi Anda akan melihat umum akan lompat ke darinya gitu. Kalau dari mobil listrik, Roy, dia tuh penurunan pemakaian bahan bakar, kita bisa sampai turun 40% dari pengeluaran kita. 40%. Walaupun yang kita pakai kecepatannya pasti tidak sekencang sama mobil yang pakai bahan bakar. Lain torsinya begitu tinggi eta teh. Kalau yang mobil listrik? Mobil listrik ini hitungannya kan. Kalau mobil listrik keunggulannya seperti itu Kang. Kalau hybrid mah henteu justru nya. Kalau hybrid mah ya karena ngisi ya. Ngisi baterai kan gitu. Ya. Jadi kalau untuk kebutuhan secara umum nanti mungkin di 3 tahun 4 tahun ke depan mobil listrik bakal melajai sih pasti kan. Oke, tadi saya menariknya aya pembicaraan kan tadi saya bicara tentang apa namanya fiturnya. Sebenarnya untuk saat ini ya, untuk model saat ini, zaman saat ini sebenarnya fitur apa yang paling penting untuk keselamatan karena itu paling penting aja gitu. Paling penting sistem pengereman yang penting. ABS. ABS itu. Kita kalau misalnya sistem pengereman apalagi dengan ya mungkin situasi kota yang juga makin gitu. Itu yang paling penting. Yang kedua tuh airbag standar yang ya mungkin standar internasional lah, yang ketika dia menyentuh tabrakan sensornya tidak mengganggu pasti keluar airbagnya karena itu yang paling penting Kang Roy. Gitu. Mengurangi resiko tabrakan. Sisa lainnya mah sebenarnya mah kenyamanan aja nya juga blind spot monitoring. Betul. Terus naon teh yang mempertahankan kecepatan teh. Ya dia ada namanya kalau di radar kolisi gitu, sistem radar kayak gitu. Itu mah lebih ke nyamanan barangkali ya. Sama ini mungkin apa? Pagede-gede unit. Pagede-gede unit ya nama. Gitu ya. Udah perlu nyaman ya, perlu nyaman di dalamnya gitu. Nah, kalau keamanan lagi gitu ya tadi yang Kang Roy jelasin, kalau keamanan ada beberapa fitur di mobil baru sekarang yang di launching di Gias di 2022 tuh ada sistem pengereman otomatis. Jadi radar sistem radar sama yang namanya brake assist. Brake assist tuh ketika kita ya namanya pengemudi kadang suka ngerem ngedadak tapi kita injakan gasnya
masih sedikit. Tapi dengan adanya fitur brake assist itu, ketika kita nginjak sedikit, pengereman tetap maksimal kan. Jadi kita tetap ngeremnya secara maksimal. Kalau di mobil-mobil sekarang, makanya untuk keamanan kita pastikan untuk mobil-mobil baru di 2022 udah terjamin. Ternyata di Indonesia teh aya badan yang menguji standar keamanan setiap mobil masuk aya teh. Ada itu ada. Pasti ada. Oh. Ya kalau ya sama we kayak makanan kayak BP POM gitunya. Ya ada. Sama. Jadi sudah dipastikan apapun mobilnya standar keamanan itu sudah diuji sebenarnya. Oh, banyaknya saking banyak pilihan memang akhirnya mah berpulang kepada kita apa keperluannya kitanya. Bijak-bijak membeli karena sepakat dulu yang mahal itu belum tentu sesuai dengan keperluan kita. Betul. That is. Condreng. Tong berpulang sehingga ke mana wae. Nah, ya ka Gusti Allah. Atuh mau jual beli mobil lah yang mana. Budget. Iya maksudnya segitu kan. Sekarang kan saya ningali ayo hiji mobil fiturnya sama, harganya jauh. Terus kita tuh ada deg-degan, nah hanya fiturnya sama harganya jauh itu kan sebenarnya belum tentu dibuktikan bahwa kualitasnya berbeda, belum tentu ya. Belum tentu. Oh, gitunya. Ya, luar biasa berarti nya. Iya nak. Nah, nanti namanya kita harus benar-benar bijaknya memilih nak. Betul. Kayak handphone ya Kang Roy. Ketika kita milih brand A dengan harga 12 juta, kita perbandingan handphone udah ada yang harganya 4 juta dengan spek yang sama. Nah, seperti itu Kang. Speknya samanya. Speknya sama. Misalnya ngaranna Samsung. Naon sih? Dikasih di dia mah. Dikasih di dia mah ngomong ge kada tadi energi Samsung apa Xiaomi gitu nya. Padahal mah saya kadang-kadang ningali si naon teh namanya teh isinya itu lebih besar si Xiaomi kadang-kadang gitu ya. Tapi mahalnya mahal Samsung. Kita hanya beli brand. Ya, betul. Jadi lebih hati-hati. Tapi kok sama fitur hampir sama kan? Hampir sama. Dengan harga mungkin perbedaannya sampai lumayan jauh lah. 5 juta, 4 juta. Nah, itu yang kita kejar sekarang itu. Value for money-nya. Oke, nah sekarang ini pembelian misalnya tadi sudah Anda menerangkan semua pembelian mobil secara nah saya kalau mau beli bagusnya cash apa kredit sok terangkan. Balik lagi ke konsumen dari budgetnya. Ketika tekacinya mikiran cashback kalian ya gitu. Emang urang teh nyaho apa kalau itu gini kan ya. Kita pertama edukasi tentang ini mah edukasi secara menyeluruh. Iya, menyeluruh asli. Menyeluruh kalau misalnya sekarang tuh kita tuh dihadapin dengan berbagai bahaya. Pertama yang namanya pinjaman online itu bahaya menurut saya. Karena apa? Pinjol. Karena untuk masalah kredit di apapun perbankan itu pinjol udah terdeteksi di BI checking. Makanya ini mah untuk penjelasan bahwa pinjol itu bahaya. Pertama kalau bisa BI checkingnya masih tetap clear. Nah, yang kedua untuk masalah cash atau kredit balik lagi ke kebutuhan konsumen. Nah itu ya. Ada yang pengen kredit karena uangnya diputerin dulu buat usaha. Ada yang kredit karena uangnya ada keperluan lain. Nah, itu pertimbangan itu asik sih ya, Boy. Gitu pertimbangan itu asik. Jadi kan misalnya tidak semata-mata bahwa Anda membuat kredit pun sebenarnya tidak lebih baik, tetapi kan sebenarnya ada uangnya yang bisa dipakai dulu untuk melakukan perputaran gitu ya, sehingga uangnya bisa membayar itu dan uangnya akan kembali utuh gitu. Nah, itu. Alhamdulillah bisa. Tapi kalau cash juga asik juga gitu, berarti kan uangnya berlebih. Gitu. Kalau dari ketakutan dari suku bunga kan pasti ada berpikiran kalau kredit bunganya gede gini. Kita tuh ada beberapa pilihan, pilihan bank ataupun leasing. Kita tinggal milih mau suku bunga yang berapa dengan tenor berapa tahun. Nah kalau suku bunga sampai 0% pun ada. Ada sekarang. Perbankan udah ada kan. Gitu. Itu yang untung ngerti mana maranehna cikan.
Jadi kalau suku bunga 0% itu ada di finance yang langsung dari Wuling lahnya dari Wulingnya. Karena mereka berpikir perputaran keuangannya masih di situ. Jadi kita ngeluarin suku bunga 0%. Jadi kita tinggal bayar admin sama bayar provisi dan asuransi. Viewers kewaribaan. Eta gila 0%. 0%. Oke. Kan penting tuh beli mobil nanya gitu. Nanti kita bahas viewer gitu. Kita akan lihat penting sesuai apa kebutuhan. Sesuai kebutuhan ya. Gitu.